Selamat datang di episode pertama Ajaib Alpha Snap Weekly Recap US Stock bersama saya Alvin dari Financial Expert Saham AS Ajaib Alpha yang akan membahas soal pergerakan saham Amerika minggu ini. Minggu ini, pasar saham Amerika bergerak di zona merah setelah penurunan rating utang AS dan Moody's. Di video ini, kita akan membahas faktor penyebabnya, dampaknya ke market, dan juga saham-saham yang justru mencatatkan kenaikan di tengah gejolak pasar. Wait and see pasca penurunan rating utang AS. Pasar saham AS mengalami koreksi sepanjang 5 hari perdagangan terakhir. Tekanan ini muncul setelah Moody's Investor Services menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA1. Investor melihat hal ini sebagai peningkatan risiko terhadap aset berbasis dolar AS. Sebagai respon, banyak investor melakukan aksi jual pada obligasi pemerintah AS yang tercermin dari naiknya imbal hasil atau yield obligasi 10 tahun hingga mencapai 4,6%. Tak hanya itu, indeks dolar Amerika yaitu DXY juga melemah, turun hingga ke level 99. Level yang terakhir tercapai pada awal April saat momentum Liberation Day. Saat ini, pelaku pasar masih menunggu kepastian arah kebijakan suku bunga dari The Fed. Performa indeks AS pada satu minggu terakhir mengalami penurunan. S&P 500 contohnya turun 1,3%. Lalu Dow Jones Industrial Average turun juga 1,17%. Sedangkan Nasdaq juga turun 1,18%. Sedangkan saham-saham yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah saham DG, yaitu kenaikannya 14,75%. Lalu ada saham NRG naik 9,96%, disusul oleh UNH dengan kenaikan 7,92%, lalu ada LHX kenaikan 7,8%, dan terakhir adalah saham NEM naik 7,45%. Nah, kita akan masuk ke segmen berita emiten. Yang pertama adalah Amazon. Investor legendaris Bill Ackman membeli saham Amazon bulan lalu melalui hedge fund miliknya, yaitu Pershing Square Holdings. Dalam sebulan terakhir, saham Amazon tercatat naik nih, sebesar 19%. Menurut Ackman, Amazon adalah perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat dan termasuk salah satu yang paling tidak terdampak oleh perang dagang Amerika Serikat dengan China, berkat bisnis cloud computing dan ekosistem Amazon Web Services yang sudah matang. Nike akan menaikkan harga sepatu dan produk lainnya sebesar US dollar 2-10 untuk sepatu dengan harga US 100 sampai 150 dolar. Kenaikan akan sebesar US 5 dolar, sedangkan untuk produk dengan harga di atasnya akan dinaikkan sebesar US 10 dolar. Penyesuaian harga ini akan mulai berlaku ya pada tanggal 1 Juni 2025 sebagai respon terhadap tarif impor yang berlaku oleh Amerika Serikat di bawah kebijakan Trump. Seperti yang kita ketahui, AS yang lalu mengenakan tarif impor sebesar 30% untuk produk dari Cina selama 90 hari ke depan dan 10% untuk produk dari Vietnam. Dari Nvidia, CEO Jensen Huang menyampaikan kritik terhadap kebijakan kontrak ekspor chip yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, pembatasan ekspor chip canggih ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pangsa pasar Nvidia di China. Ia memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat tidak segera mengevaluasi kembali pendekatan kebijakan ekspornya, bukan hanya Nvidia yang akan kehilangan akses pasar, tetapi juga AS secara keseluruhan dapat kehilangan keunggulan dalam persaingan teknologi kecerdasan buatan global, khususnya dengan China. Xpeng, produsen mobil asal China, merilis laporan keuangan 1Q25 yang mana mencatatkan peningkatan revenue mencapai 370% year on year. Xpeng sendiri menyatakan bahwa mereka menargetkan penjualan mobil bisa bertumbuh hingga 2 kali lipat pada tahun 2025. Selain itu, yang paling mengejutkan, perusahaan menyatakan bahwa mereka mampu untuk mencapai net profit pada tahun 2025 ini. Sebelumnya, mereka masih merugi, yang akhirnya mendorong sahamnya naik 13% dalam satu hari aja. Nah, kita akan masuk ke berita ekonomi. Minggu ini, perhatian pasar global kembali tertuju pada Amerika Serikat setelah Moody's secara resmi menurunkan peringkat utang Amerika. Penurunan rating ini memicu kekhawatiran besar nih soal kestabilan fiskal negara tersebut dan langsung berdampak ke berbagai kelas aset di Amerika. Moody's Investor Services menurunkan peringkat kredit Amerika Serikat satu tingkat dari AAA menjadi AA1 karena kekhawatiran atas meningkatkan utang nasional dan biaya bunga yang terus membengkak. Hal ini mengikuti jejak Fitch Rating yang lebih dulu menurunkan peringkat AS menjadi AA+ dari AAA pada tahun 2023 lalu, serta Standard & Poor's atau S&P yang menurunkan hal serupa sejak 2011 lalu.
Dalam pernyataannya, Moody's menyebutkan bahwa pihaknya memperkirakan utang Amerika akan melonjak nih hingga sekitar 134% daripada GDP pada tahun 2035 mendatang, naik signifikan dari 98% pada tahun-tahun sebelumnya. Sentimen pasar pun langsung tertekan. Pasar saham AS ditutup melemah tajam akibat kekhawatiran terhadap risiko fiskal tersebut. Aksi jual besar-besaran tersebut pada obligasi pemerintah AS terlihat dari kenaikan yield obligasi 10 tahun yang kini menembus 4,6% dibandingkan bulan lalu yang masih berada di level yang cukup moderat yaitu 4,1%. Tekanan pun juga tetap dirasakan nih pada dolar AS. Indeks DXY mengalami perlemahan tajam, mencerminkan penurunan kepercayaan terhadap USD yang selama ini dikenal sebagai safe haven. Berbagai institusi besar, termasuk AS sendiri, kini mulai mengambil posisi bearish terhadap dolar Amerika. Sementara itu, The Fed masih belum memberikan sinyal akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, membuat investor semua semakin waspada nih terhadap arah kebijakan moneter selanjutnya. Di sisi lain, isu fiskal ketegangan geopolitik turut memperparah ketidakpastian pasar. Dalam pertemuan G7 kemarin, negara-negara Eropa menyepakati pemberian sanksi baru terhadap Rusia tanpa persetujuan dari Donald Trump yang tengah merancang perundingan damai antara Rusia dan juga Ukraina. Di sisi lain, Eropa juga mengancam Israel dengan sanksi ekonomi jika tidak menghentikan serangannya ke Gaza. Situasi ini mendorong investor global untuk mencari perlindungan di aset safe haven. Harga emas pun kembali naik menembus US$3.300 per ons, didorong oleh lonjakan tensi geopolitik termasuk ancaman Israel untuk menyerang pusat pengembangan nuklir Iran dan juga pelemahan dolar akibat penurunan rating utang AS. Dengan tekanan dari sisi fiskal, geopolitik, dan arah kebijakan The Fed yang belum jelas, pasar saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian. Investor disarankan untuk tetap memantau perkembangan makro secara ketat dan berhati-hati dalam mengambil posisi jangka pendek. Itu dia rangkuman pergerakan pasar saham AS untuk minggu lalu. Jangan lupa pantau terus berita data ekonomi terbaru langsung di Ajaib Alpha. Dan sampai jumpa di Ajaib Alpha Snap minggu depan. Ajaib semua bisa.